Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Pencernihan Rabu 19 Oktober 2022. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami tak hentinya menaikkan syukur kehadapan-Mu karena kasih dan kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Pada malam hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu dengan sembah syukur kami. Kami datang bersujud di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan malam ini. Buka hati pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan setiap firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Sertai hamba-Mu ya Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Pada malam hari ini nats Alkitab kita terambil dari Galatia 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah perikop Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, dan renungan malam kita pada malam hari ini bertemakan jangan munafik. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita seperti Paulus. Kita berjumpa dengan seseorang yang tanda kutip
perilaku atau tindakannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal mereka itu berkata, "Aku ini pengikut Kristus." Begitu katanya. Mempercayai Injil adalah satu hal. Menghidupi Injil itu adalah hal yang berbeda. Keduanya harus ada dalam diri setiap orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tetapi sayangnya tidak sedikit orang Kristen yang gagal menyelaraskan keduanya. Mereka menunjukkan kehidupan yang bertentangan dengan iman mereka. Inilah yang disebut kemunafikan. Apa yang dimaksud dengan kemunafikan? Orang yang berbeda mungkin memberikan definisi yang berbeda pula. Misal, kemunafikan adalah bermuka dua. Bisa juga pura-pura setia terhadap suatu agama, padahal tidak demikian dia melakukannya. Lalu menjalani hidup yang berbeda dengan apa yang dikatakan atau dipercayainya. Itulah kemunafikan atau munafik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini akan mengangkat arti yang terakhir, yaitu karena lebih sesuai dengan konteks Galatia 2 ayat yang 11 sampai dengan 21 yang kita akan bahas pada malam ini. Ketegangan sosial antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi memang sudah bisa ditebak. Ada tembok yang sangat tebal di antara kedua kelompok ini. Bahkan seorang Yahudi tidak boleh memasuki rumah orang non-Yahudi. Itu terdapat pada Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-28. Dalam hal makan bersama saja, keduanya sangat berbeda. Orang-orang Yahudi memiliki aturan soal makan yang sangat ketat. Daging yang dimakan adalah yang termasuk yang halal. Cara pembeliannya, pencuciannya, pengolahannya, dan bahkan penyajiannya pun harus mengikuti berbagai peraturan yang sangat detail atau terinci. Bahkan mencuci tangan sebelum makan pun mengandung makna religius yang sangat penting. Itu dapat kita baca di Matius 15 ayatnya yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam teks ini kita belajar beberapa hal penting seputar kemunafikan. Yang pertama, kemunafikan terjadi pada saat seseorang hidup tidak selaras dengan Injil. Itu terdapat pada nats kita ayatnya yang ke-14. Tanda kutip, tidak sesuai dengan kebenaran Injil, di situ dikatakan. Meyakini kebenarannya tetapi tidak hidup secara benar. Dengan kata lain, Injil itu tidak hidup dalam seluruh aspek kehidupan seseorang. Jadi, mengetahui kebenaran Injil tetapi secara sengaja tidak menghidupi kebenaran itu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kemunafikan. Yang kedua, kemunafikan bisa terjadi pada saat ada tekanan sosial. Petrus terintimidasi dengan kedatangan golongan Yahudi dari Yerusalem. Mereka menyandang nama besar Yakobus. Tak kala Petrus bertindak munafik, hal itu memberikan tekanan pada orang-orang di sekitarnya. Hingga Barnabas dan orang-orang Yahudi pun turut dalam kesalahan itu. Yang ketiga, kemunafikan menghambat kesaksian Injil. Paulus tidak hanya menegur kesalahan, tetapi juga menjelaskan dampak dari kesalahan itu. Ucapan di ayatnya yang ke-14 harus dipahami sebagai konteks pada waktu itu.
Hidup secara Yahudi sama saja dengan hidup menurut perintah-perintah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita melihat bahkan menyadari bahwa antara ucapan dan perbuatan itu tidak sejalan. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Seseorang yang berkata, "Aku ini pengikut Kristus," tapi kehidupannya tak mencerminkan kekristusannya atau kekristenannya. Kita perlu berhati-hati, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan bahaya kemunafikan. Siapa saja bisa jatuh ke dalamnya. Petrus dan Barnabas itu contohnya. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah selalu memikirkan Injil Yesus Kristus dalam setiap tingkah laku kita. Biarkan Injil itu hidup dan meresap ke seluruh area hidup kita. Kita tidak boleh khawatir dengan harga mahal yang perlu dibayar untuk itu. Amin. Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang sungguh baik, teramat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan disapa oleh firman-Mu pada malam hari ini dengan tema jangan munafik Tuhan. Terima kasih Tuhan, tema pada malam ini menegur kami, mengingatkan kami, menyatakan salah kepada kami, bahkan mendidik kami Tuhan, bahwa kehidupan kami harus selaras Tuhan di dalam setiap perkataan, pemikiran kami, serta dalam kami melakukan atau berbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu itu dalam kehidupan kami, agar kami mampu menghidupi setiap firman-Mu itu dalam kehidupan kami, sehingga kami sangat yakin dan percaya hanya Yesuslah satu-satunya yang menuntun kami di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih. Kami sebentar akan beristirahat pada malam hari ini. Temani kami, jaga lindungi kami Tuhan sepanjang istirahat kami. Dan di atas segala doa syukur kami, mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak senantiasa di hadapan-Mu, menerima berkat yang akan Engkau curahkan sepanjang kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, Tuhan memberkati.